Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك
kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita sampai detik ini masih diberikan nikmat umur. Alhamdulillah sampai detik ini kita juga masih diberikan nikmat sehat walafiat. Dan lebih besar dari itu, kita diberikan juga nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langkahkan kaki kita, kita menghentikan pekerjaan kita untuk datang ke masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Allah menyampaikan bahwa dalam satu tahun ada 12 bilangan bulan, dan 4 diantaranya adalah masuk dalam kategori bulan-bulan haram. Para ulama menyampaikan yang dimaksud dengan bulan-bulan haram sebagaimana hadis Rasulullah SAW adalah 3 berurutan, 1 terpisah. Bulan haram yang hari ini kita rasakan adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan kemudian Muharram. 3 bulan berurutan. Kemudian 1 terpisah adalah bulan Rajab sebelum bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Dzalikad dinul qayyim." Itu adalah ketetapan agama Allah Subhanahu wa taala. "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan berbuat zalim pada diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Artinya, jangan lakukan kemaksiatan di bulan-bulan tersebut. Bukan berarti kita diperkenankan untuk melakukan kemaksiatan di luar bulan haram, tetapi para ulama mufassirin menyampaikan ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita melakukan dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menzalimi diri kita sendiri di bulan-bulan haram, maka sesungguhnya dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan haram, juga demikian dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menasihati kita, jika tiba bulan haram dianjurkan untuk berpuasa. Sum minal hurum watruk, berpuasalah di bulan-bulan haram, kemudian tinggalkan. Ada ikatan kemudian tinggalkan, maksudnya adalah puasa di bulan haram bukan hal yang wajib, bukan kewajiban, tetapi anjuran dari Rasulullah SAW. Ketika kita melakukan amal saleh di bulan haram termasuk di dalamnya puasa, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Puasa Senin Kamis yang biasa kita lakukan di luar bulan Muharram tentu berpahala, tetapi ketika tiba bulan haram, maka puasa itu nilainya lebih besar dibandingkan di luar bulan haram. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Walhamdulillah, kita tahu betul ketika tiba bulan Dzulqa'dah semua orang bersiap-siap untuk bertemu dengan amal ibadah yang kita tahu mengumpulkan seluruh umat Islam di dunia ini, yaitu ibadah haji. Mungkin ada di antara kita yang melaksanakan ibadah haji di tahun ini, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan ibadah haji yang mabrur insyaallah. Tapi bagi kita yang tetap di sini, maka ada kesempatan juga dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah. Salah satunya adalah dengan berkurban. Man lahu sa'atan, siapapun yang memiliki kelebihan. Man lahu sa'atun, siapapun yang memiliki kelebihan rezeki, fala yudhi, kemudian tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekati musalla kami, tempat salat kami. Artinya, bagi siapapun yang memiliki kelebihan rezeki nanti di bulan Dzulhijjah, niatkan untuk berkurban. Kalau ternyata berkurban pun kita tidak memiliki kelebihan untuk berkurban, maka apa yang kita lakukan? Ada banyak sekali amal soleh yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam salah satu hadis Rasul menyampaikan, man shalla subha fi jama'atin, siapa saja yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syamsu, kemudian dia duduk berzikir setelah sholat subuh sampai terbit matahari, thumma
yusalli raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, apa pahalanya? Rasul sampaikan, kana lahu ka ajril haji wal umrah, maka bagi dia yang mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, tamah, sempurna. Seandainya kita tidak mampu melaksanakan ibadah haji, atau mungkin kita sudah daftar tapi masih daftar tunggu masih panjang, maka berkorban kalau kita masih memiliki rezeki. Ternyata kita pun tidak memilikinya, maka sholat subuh berjamaah, duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka insya Allah kita mendapatkan keutamaan pahala haji dan umrah. Meskipun tidak sama, tapi tentunya keutamaan ini besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu amal ibadah apa lagi yang baiknya kita lakukan di bulan-bulan haram, di samping amal soleh yang sudah kita ketahui yang dilakukan di bulan Dzulhijjah? Yang sering kita lupa, yang sering kita abaikan adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah tetapkan agar kalian tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Alla ta'budu illa iyyah. Jangan menghambakan dirimu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi hamba sahaya kecuali menjadi hamba sahayanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah ingatkan setelah itu adalah wabil walidaini ihsan. Kemudian berbaktilah kepada kedua orang tua. Para ulama mufassirin menyampaikan, begitu mulianya bakti kepada orang tua, saking mulianya digandengkan, disandingkan dengan perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsan. Kita tahu betul ada seorang tabi'in yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baiknya tabi'in. Inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais bin Amir. Rasul menyampaikan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais bin Amir, yang sering kita kenal dengan Uwais Al-Qurani. Apa yang dia lakukan sampai-sampai orangnya belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, belum pernah bertatap muka dengan Rasulullah SAW, tapi namanya disebut-sebut di hadapan para sahabat Rasulullah SAW oleh lisan yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu lisan Rasulullah SAW. Apa gerangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Lahu walidah, dia memiliki seorang ibu, wa kana barran ilaiha, dan kemudian dia sangat berbakti kepada ibundanya. Lau aqsama 'ala Allah la barrahu. Uwais Al-Qurani ini kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya menggetarkan aras. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat Rasul. Kemudian apa nasihat Rasulullah kepada para sahabat? Jika kalian bertemu dengan dia, jika kalian bertemu dengan Uwais Al-Qurani ini, minta dia untuk memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, setiap kali datang orang Yaman ke Madinah atau ke Mekah, pasti beliau akan bertanya, "Aminkum Uwais bin Amir? Apakah ada di antara kalian Uwais bin Amir? Apakah ada di antara kalian Uwais Al-Qurani?" Itu yang ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab sepeninggal Rasulullah SAW. Yang dicari Uwais Al-Qurani, karena beliau ingin mendapatkan doa Uwais Al-Qurani yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminkum Uwais? Apakah ada di antara kalian Uwais? Na'am ana ya Khalifah Rasulullah. Na'am ana ya Amirul Mukminin. Ya, saya adalah Uwais Al-Qurani. Apakah kamu yang dulunya sakit kulit kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyisakan seukuran mata uang dirham? Iya wahai khalifah. Doakan saya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya. Kemudian Uwais Al-Qurani mendoakan. Mengapa orang ini memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal bukan sahabat
Rasulullah SAW. Meskipun beliau sezaman, Uwais ini sezaman dengan Rasulullah, tapi karena tidak pernah selama hidupnya bertemu dengan Rasulullah, maka tidak masuk dalam kategori sahabat Rasulullah SAW. Beliau tetap seorang tabi'in, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Diagung-agungkan namanya oleh Rasulullah SAW. Apa yang membuat beliau mulia? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka ikhwafillah rahimahullah, jika ada di antara kita yang masih memiliki kedua orang tua, berbakti. Rasulullah pernah menaiki mimbar, kemudian di beberapa tangga anak mimbar Rasulullah mengucapkan amin, dan para sahabat kebingungan atas dasar apa Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian Rasulullah menjawab, tadi malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian malaikat Jibril menyampaikan, sungguh celaka seorang anak yang tidak masuk surga padahal dia selama hidupnya bertemu dengan orang tuanya. Artinya apa? Pintu surga kita terbuka lebar kalau sampai detik ini masih ada orang tua kita. Melalui apa? Birrul walidain. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Hari ini mungkin kita dapati orang tua kita sudah betul-betul mungkin diuji oleh Allah dengan penyakit, sehingga harus menguji kesabaran kita untuk mengurusi orang tua kita. Ikhwah billah rahimahullah, jangan pernah merasa berat mengurusi orang tua kita. Jangan pernah merasa menyesal ketika ada banyak saudara kita tapi orang tua kita inginnya bersama kita. Jangan pernah menyesal, jangan pernah merasa berat, karena itu adalah pintu keberkahan, pintu rezeki, pintu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmati. Mungkin kita diuji, tapi Allah ingatkan, fala taqul lahum. Ketika orang tua kita sudah mulai sepuh, sudah mulai menua dan kadang-kadang menguji kesabaran kita, jangan sekali-kali kita mendebat mereka, dan jangan sekali-kali kita mengatakan sebagai bentuk penolakan dari perintah-perintah beliau, selama tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima, dan berkata-katalah yang baik. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkan diri kita, rendahkan hati kita di hadapan orang tua kita. Meskipun hari ini kita punya jabatan, meskipun hari ini kita memiliki kekuasaan, meskipun hari ini kita memiliki uang yang banyak melebihi orang tua kita, kekuasaan melebihi orang tua kita, kepintaran intelektual melebihi orang tua kita, ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, lepaskan jabatan kita, lepaskan status sosial kita, tetap kita adalah seorang anak yang harus berbakti kepada orang tua kita. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, sayangi mereka, cintai mereka selama mereka masih hidup. Waliyahillah, jangan kirim mereka ke panti jompo. Jangan sekali-kali kita kirimkan mereka ke panti jompo. Biarkan sampai akhir hayatnya kita muliakan mereka, kita cintai mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian jangan lupa panjatkan doa untuk kedua orang tua kita yang biasa kita baca, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya, dan sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana dulu keduanya mendidik. Masya Allah. Sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita. Maka mumpung masih itu, muliakan, cintai. Tapi kalau ternyata hari ini sudah wafat, yang kita lakukan adalah mendoakan mereka tanpa henti. Kalau sudah wafat salah satunya ayah kita yang sudah wafat, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan, kita doakan. Seandainya ibunda kita yang sudah wafat, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afan. Kalau keduanya sudah wafat, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihi wa'afan. Doakan orang tua kita, doakan orang tua kita. Bacakan surat Yasin sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW. Iqra'u ala mawtakum Yasin. Bacakan surat Yasin untuk orang tua kalian, untuk orang-orang yang meninggal di antara kalian. Apalagi amalan yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita yang sudah tidak ada. Beramal saleh, wabil khusus sedekah atas nama orang tua kita. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, matat ummi. Ya Rasul,
ibuku sudah meninggal. Afa atasaddaq anha, bolehkah aku bersedekah atas nama ibundaku wahai Rasul? Rasulullah menjawab, tasaddaq anha, bersedekahlah kamu atas nama ibu. Artinya boleh kita bersedekah, berwakaf atas nama orang tua kita. Dan kalau kita mengatasnamakan orang tua kita, bukan berarti pahalanya hanya untuk orang tua kita dan kita tidak mendapatkan pahalanya. Dua-duanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bulan Muharram ini tidak hanya mengingatkan kita dengan ibadah haji, tidak hanya mengingatkan kita dengan ibadah kurban. Ada ibadah yang sering kita abaikan, yaitu birrul walidain. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasful qawlin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فيحفظ الله في نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa berbakti kepada orang tua kita, mencintai keduanya sepenuhnya. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk kembali dikumpulkan di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min al-nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma afil 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami yang pernah mengabaikan orang tua kami, yang dulu kami pernah membantah perintah orang tua kami, yang dulu kami pernah tidak mengikuti nasihat orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami. Ya Allah, wafatkan kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah dan kumpulkan kami di surga-Mu. Ya Allah, bersama ayah bunda kami, bersama leluhur kami, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu